Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Sanang 2 sekaligus CDP Angkatan 9 Cilacap. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Sanang 2. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Sampang 2 oleh Ibu Sri Mulyani SPD calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan salamnya yang kiamat. Allahumma amin. Wassalamualaikum untuk memulai acara pada hari ini dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka bersama acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin dipersilakan. Untuk acara selanjutnya adalah doa akan dibawakan oleh Bapak Isyaki Rahman SPD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbi maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban munawwaran wa fahman shalihan wa lisanan fasihan wa 'amalan mutaqabbalan bi jami'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tudhhiru biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khair min jami'il khair wa tudhhiru biha rahmatillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Mulyani SPD. Kepada beliau dipersilakan. Izin Ibu dan Bapak, saya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Suminan SPD selaku guru senior di SD Negeri Sampang 02, Bapak dan Ibu guru yang hadir di ruangan ini yang saya hormati dan berbahagia. Yang pertama, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di siang hari ini kita masih diberikan banyak kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berada di ruangan ini melaksanakan kegiatan sesuai undangan yang kami layangkan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sampang 02 oleh saya sendiri, Sri Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 9. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam tersanjungkan untuk baginda Rasul Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Ibu dan Bapak yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan paparan diseminasi budaya positif, dan nantinya tentunya butuh kerjasama, masukan, saran, kritik, juga sanggahan dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah di ruangan ini, di sekolah ini juga telah hadir guru penggerak angkatan ke-7 atau 8 Ibu Lisa, angkatan 7 ya, angkatan 7, tepuk tangan ini Bu Lisa sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga setelah saya nanti juga akan hadir calon guru penggerak generasi penerus kita semua dari SD Negeri Sampang 02, sehingga nanti bisa mewarnai kegiatan belajar mengajar dan tentunya meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Sampang 02. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya, pada kesempatan hari ini, siang hari ini, mungkin dulu kita pernah sudah bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu guru terdahulu, calon guru penggerak saat itu yang sekarang sudah menjadi guru penggerak, oleh Bu Lisa Desi Fitriani. Dan kali ini yang kedua kalinya, barangkali dengan tampilan dan wajah yang berbeda, dan mohon maaf manakala nanti banyak kekurangan ya Ibu dan Bapak ya, Bu Lisa mohon nanti dibantu ya. Banyak hal yang harus kita sampaikan kepada khalayak pendidikan, terutama terkait dengan karakter, tingkah laku, perilaku, yang tentunya hal-hal yang memuat kebajikan semua terkait dengan lingkungan sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering ketika di lingkungan sekolah, dari mulai masuk pintu gerbang sudah menemukan hal-hal yang kadang mengganggu keinginan hati dan perasaan tujuan Bapak Ibu. Keinginan Bu Guru mungkin seperti A, tapi nyatanya anak-anak menjalankannya C, begitu. Terus kita gemes kepada anak-anak yang kadang-kadang memantik emosional kita yang berlebihan. Ini sering terjadi sekali. Kadang kita tidak sadar melakukan ungkapan atau tanggapan yang mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi anak luar biasa dan akan termemori sampai dengan tua. Gitu. Mungkin Ibu dan Bapak waktu sekolah dasar juga pernah mengalami. Saya terngiang dengan guru matematik misalkan, karena guru matematik suka jewer dan sebagainya. Terus kita pernah diperlakukan mungkin zaman dahulu ya, belum adanya kurikulum merdeka, sehingga kita masih berada di zaman yang apa-apa didikte dan sebagainya. Nah, ini Ibu dan Bapak langsung masuk ke materi. Saya memiliki pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Nanti Ibu dan Bapak bisa menyampaikannya ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut Bu Yuni bagaimana? Setuju. Oke, nanti kita panggung dulu ya. Pemberian hukuman dengan positif, Pak Zaki gimana?
sangat setuju. Seperti membaca, membersihkan itu setuju ya. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau Bu Nisa gimana Bu Nisa? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Bu Nisa? Kalau efek jangka pendeknya mungkin bisa, tapi untuk jangka panjangnya mungkin motivasi anak itu kalau kita kasih penghargaan terus lama-lama gak dikasih, akhirnya ya hilang. Hilang ya, luntur ya, luntur ini berarti tidak seperti emas ya. Oke. Yang selanjutnya, Ibu dan Bapak, topik pembahasan kali ini karena tadi sudah ada pertanyaan pemantik setuju dan tidak setuju. Mungkin ibu-ibu yang di sebelah sini juga punya pendapat lain terkait pemantik, tapi nanti kebagian yang lain lagi nanti. Begitu. Topik pembahasan siang hari ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang umum ya, universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang kedua kali kita akan bahas karena dulu sudah pernah. Ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. Ada 5 posisi kontrol nanti. Terus restitusi, segitiga restitusi. Baik, kita akan kembali membahas ini tentang perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi itu sama saja dengan gambaran yang gimana ya Bu Nisa ya? Kalau ilusi itu sesuatu yang samar, ya? Sesuatu yang samar. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Coba ini nanti paradigma ini benar apa salah? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang selama ini kita laksanakan mungkin saya sendiri seperti itu, ya. Seperti yang ini nih, yang ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu berada di kita banget gitu loh. Mudah-mudahan dengan nanti setelah kita mempelajari ini, kita jadi menyadarinya bahwa semua itu akan terpatahkan, begitu. Ini disiplin positif teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Anda bisa mengontrol orang lain hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir, menang, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan baru. Realitas, kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan tenang, ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, ini untuk makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kalau disiplin menurut Bapak dan Ibu itu yang bagaimana sih ya? Kalau menurut Pak Gio bagaimana Pak Gio? Disiplin menurut Pak Gio gitu. Ayo anak-anak kita harus disiplin. Disiplin itu apa ya Pak? Misalkan harapannya Pak Gio dengan disiplin itu anak diharapkan itu bagaimana ya Pak? Iya, untuk disiplin ini disiplin memang harus, karena sesuatu jika tidak disiplinkan maka tidak akan terwujud dengan baik. Jadi di sini disiplin itu ya harus dipaksakan, harus dimulai dari diri sendiri. Iya. Berarti disiplin itu mentaati ya, mentaati aturan yang ada dari dalam diri sendiri. Ini disiplin. Terus yang selanjutnya ini teori motivasi ini ya, motivasi ekstrinsik. Ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Ini muatan-muatan ini sering muncul dan ada di diri anak, bahkan kita sendiri. Kadang-kadang saya sendiri mungkin ya, untuk menghindari hukuman. Contoh, ayah saya epersensi karena takut nanti dipotong ya penghargaannya. Bagaimana ini cara menghindari hukumannya gitu. Terus untuk mendapatkan imbalan, waduh ini kok triwulan sekian belum datang-datang begitu, padahal kita sudah bekerja sekian bulan misalkan. Terus untuk menghargai diri sendiri, siapa lagi yang tidak menyenangkan diri sendiri kalau bukan dirinya sendiri yang
menyanjung, yang menyayangi, dan seterusnya. Ini ada rasa seperti itu yang ada dalam diri. Terus ada muatan-muatan nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai kebajikan universal ini yang seperti apa sih? Banyak sekali kalimat-kalimat yang setara dengan karakter. Ada gotong royong, ada mandiri, ada tanggung jawab, ada saling menghormati, saling menghargai. Ini termasuk dalam nilai-nilai ini. Terus ibu dan bapak juga sudah berkali-kali mungkin menyusun keyakinan kelas. Ini dulu dengan Bu Nisa sudah pernah, bahkan masih tertempel di dinding kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini itu lebih sederhana dari peraturan kelas. Mungkin kalau kita bicara peraturan, anak-anak mungkin sudah takut duluan karena bunyinya peraturan. Tapi kalau kita menyusun keyakinan kelas, anak-anak itu lebih tersederhanakan pemikirannya dan anak-anak akan menjalankannya lebih enjoy karena keyakinan kelas ini disusun bersama-sama dengan warga kelas, dibimbing oleh gurunya. Ini biasanya kelas-kelas sudah melaksanakan ini dan anak-anak sudah saling mengerti, sudah memahami, oh ini keyakinan kelasnya seperti ini. Jika nanti terjadi sesuatu, bu gurunya bisa menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, kok terjadi seperti ini misalnya. Terus ada posisi kontrol ibu dan bapak. Kita sebagai guru ini sering sekali menjalankan peran ini. Peran sebagai satu penghukum. Sering banget ini ya, kelihatannya Pak Zaki kadang di kelas, di jam istirahat ini sering banget kita menjumpai hal-hal yang terjadi pada anak-anak, memantik emosional kita sehingga kita menjadi peran ini. Ketika anak mempunyai kesalahan, ketika anak keliru, kita menjadi posisi ini, satu penghukum. Posisi penghukum ini biasanya guru akan seperti ini misalkan, kenapa kamu tukaran? Sekarang sebagai penggantinya, kamu bersihkan kamar mandi. Misalkan kamu harus tulis ini, atau kamu harus nyapu ini, kamu harus bersihkan ini penghukum. Nah, terus dua, membuat rasa bersalah. Kita itu sering menjadi hakim bagi anak-anak, itu melontarkan kalimat yang kamu sih ya melakukan itu kan salah, gitu seperti itu misalkan. Jadi anak akan termemori, menjadikan anak itu beban dan bersalah terus sepanjang hayat. Ini akan termemori. Yang selanjutnya adalah teman. Teman itu misalkan si Zaki bukan Zaki ya, si Zaki melakukan kesalahan misalkan, suruh lepas sepatu di musola tapi tidak dilepas sepatunya misalkan. Waduh kamu, kenapa sepatunya nggak dilepas? Masa sama Pak Guru kayak gitu? Memposisikan diri sebagai teman, gitu. Itu guru ada yang seperti itu. Terus pemantau, ini mungkin hanya melihat saja. Oh ternyata Zaki kalau masuk musola sepatunya nggak dilepas misalkan dan sebagainya, memantau saja ini. Terus manajer ini bisa sebagai istilah memantau juga mengarahkan. Ini kalau manajer misalkan sepatunya mestinya ditaruh, dilepas dan sebagainya. Ini tidak terlalu seperti ini nih, yang terlalu keras yang menghukum dan membuat rasa bersalah. Pemantau, manajer ini cenderung untuk mengarahkan ini untuk manajer. Selanjutnya ibu dan bapak, ketika kita memiliki masalah dengan anak, dengan rekan, ini ada cara penanganannya menggunakan segitiga restitusi. Ini yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari misalkan kita sedang menyelesaikan kasus, kita menstabilkan identitas, kita menanyakan dulu siapa, terus validasi kebutuhan, kenapa terjadi hal-hal seperti itu, terus alasannya apa, terus kembalikan lagi ke keyakinan. Misalkan di kelas ada keyakinan kelas, tanyakan kepada anak yang membuat masalah, misalkan berdua, keyakinan kelasnya itu seperti apa.
yang sudah disepakati seperti apa, dikembalikan lagi. Ini kita kembali lagi ke masalah kebutuhan dasar hidup manusia. Kita tidak bisa memungkiri Bapak dan Ibu bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup, makan, minum, ya, ini bertahan hidup ini. Penguasaan kasih sayang, kita butuh diberi perhatian kasih sayang oleh keluarga kita, suami kita, anak-anak kita. Rasa diterima, saya di sekolah kepengen diterima oleh teman-teman, kepengen diajak ngobrol, kepengen diperlakukan, ini kebutuhan dasar kita. Kesenangan, mungkin saya butuh refreshing untuk menyenangkan hati. Siang ini saya kepingin merasa senang dengan bertatap muka dengan ibu dan bapak guru, menyelesaikan tugas dengan sesuai dengan waktunya. Terus butuh kebebasan, kita semua butuh bebas. Ketika kita misalkan terjerat oleh tugas-tugas dan sebagainya, demikian pula anak-anak ketika jam pelajaran, karena mungkin imajinasinya masih bermain, sehingga anak-anak ketika sedang diberikan pelajaran kepinginnya bebas. Mungkin ada yang masuk kolong, ada yang keluar kelas dan sebagainya. Semua itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu Ibu dan Bapak terkait dengan yang tadi teori kontrol untuk disiplin positif. Yang selanjutnya Ibu dan Bapak, perubahan paradigma teori kontrol yang tadi sudah disampaikan, ya. Terus apakah makna disiplin? Nah, tadi Pak Gio sudah menyampaikan, terkutip berasal dari bahasa Latin, ya. Membacanya apa ini ya Bu Yuni, ya? Berasal dari bahasa Latin apa ya Bu Yuni ini? Disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Jadi disiplin ini kalau boleh disimpulkan tadi ya Pak Gio, ya, sudah disampaikan, ya. Dan ini harus dijalankan oleh hati kita. Terus berikutnya nilai-nilai kebajikan universal, karena ini materinya banyak banget, harus sprint. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum, ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini Dr. William Webster pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan, diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Ibu dan Bapak, ya? Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan relatif. Terus yang selanjutnya terkait dengan teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal dari luar, motivasi eksternal juga yang kedua ini, motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terus motivasi internalnya, tujuan disiplinnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa saya melakukannya. Jadi ini memang motivasi di dalam diri kita, kalau tidak dikendalikan kuncinya itu akan menyimpang dari apa yang
disampaikan tadi tentang disiplin positif. Intinya adalah menguasai diri dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Tokoh Ki Hajar Dewantoro sebagaimana yang disebutkan oleh Nanda Rehan tadi pas ada sosialisasi bullying ya, Ki Hajar Dewantoro menyampaikan merdeka itu artinya tidak hanya sebatas, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nih, Ki Hajar Dewantoro pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan 5 2013 halaman 469. Jadi beliau adalah tokoh pendidikan yang luar biasa yang mengantarkan anak-anak Indonesia agar guru-guru di Indonesia ini bisa menuntun dan menghamba pada anak. Terus yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin setelah kita masuk di calon guru penggerak menyadari betul artinya hadiah, penghargaan, terus bingkisan ya. Ini Bu Lisa mungkin sama hati nuraninya bergejolak setelah masuk di CGP karena kita menerima banyak materi yang luar biasa dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkannya semua. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak dan Ibu. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Betul tadi yang disampaikan Bu Lisa bahwa ketika nanti sudah tidak diberi hadiah, sudah tutur, tidak dikasih hadiah B, begitu ya. Terus tidak ada hadiah doorprize-nya B gitu dan sebagainya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini Al-Ficom tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Memang kalau dipikir-pikir betul sekali. Jadi penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Tapi kita memang sudah membudaya sejak kita lahir, kita itu sudah dibesarkan dengan rasa hadiah dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Kira-kira betul apa tidak menurut Bu Yevi? Penghargaan benar nggak sih ini menurunkan kualitas? Kok bisa ya ada kalimat seperti itu? Kenapa Bu Yevi? Kalau menurut pendapat saya, bisa jadi seperti yang tadi disampaikan oleh bisa menurunkan kualitas. Awalnya memang memotivasi ya, naik karena mendapatkan sesuatu, tapi ketika Bapak Guru itu tidak memberikan penghargaan, anak-anak itu mungkin akan merasa kecewa dan kualitasnya itu akan menurun seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan. Bapak dan Ibu tepuk tangannya. Biar betul sekali. Jadi penghargaan menurunkan kualitas. Tadi sudah disampaikan berkali-kali juga. Betul juga jawabannya Bu Yevi, menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Kok bisa ya penghargaan mematikan kreativitas? Menurut Bu Ida bagaimana Bu Ida? Bu Ida, menurut Bu Ida, mematikan kreativitas Bu Ida. Mungkin lomba-lomba begitu ya sering dapat hadiah, yang dapat hadiah itu saja. Kalau menurut Bu Ida pendapatnya gimana Bu Ida? Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Iya juga mungkin ketika anak itu saja yang dapat juara, yang lain jadi wis lah itu pasti akan itu. Baik, tepuk tangan Ibu dan Bapak. Terima kasih. Jadi penghargaan mematikan kreativitas memang betul ya. Kalau dipikir-pikir ketika kita mengadakan perlombaan, misalkan semua anak misalkan di SD satu kecamatan sudah mengadakan lomba senam kreasi dan yang jadi juara SDI misalkan, padahal SDI A sudah latihan sedemikian rupa, menarik sedemikian rupa, ternyata yang dapat SD yang satunya. Nah ini akhirnya anak yang tidak juara akan merasa patah semangat, menurunkan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam diri, jelas itu. Karena penghargaan ini, yaitu tadi ada kalimat negatifnya, wah
saya sudah latihan bagus-bagus, suaranya sudah merdu, terus pakaiannya sudah menarik, ternyata yang juara itu misalkan. Ini ya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini untuk pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemarin saya perhatikan. Terus saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ya, misalkan di sini lah ya, saya menghargai misalkan kepedulian ibu siapa misalkan pada saat ibu membantu tugas-tugas hari ini misalkan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Lanjut, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini diingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Coba ini nanti urutan satu-satu. Ini dari Bu Yevi terus ke sana. Ini yang pertama, ini masuk hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bu Yevi, ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Nisa nanti koreksi ya, dibantu koreksi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu Nur, ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, Pak Dio. Hukuman apa konsekuensi? Iya. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, Bu Ida. Konsekuensi. Murid disuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, Ibu Sumina. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, Bu Nisa. Maksudnya kalimatnya disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Iya, karena tidak memakai sepatu hitam. Karena misalkan Mila itu ke sekolah pakai sepatunya putih, ya. Padahal seragam sekolah kita itu hitam, gitu. Ini. Disuruh untuk mengenakan sepatu. Iya. Tetap pakai sepatu itu maksudnya bagaimana? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, memakai sepatu putihnya. Anak datang pakai sepatu putih, terlambat sama Pak gurunya itu disuruh pakai sepatu itu seharian di sekolah, gitu loh. Ini masuk yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, Pak Zaki. Hukuman. Oke, mari kita buka. Ya, ternyata deng-deng. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ya, ternyata ini mencatat jadi hal-hal yang merubah paksa ya. Kalau bahasa Jawanya itu adalah hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah segala tindakan yang mengembalikan pada posisi semula atau ke keadaan semula, itu namanya konsekuensi. Ya, misalkan menumpahkan jelas nelak ya, terus memecahkan yang ngambil pecahannya gitu. Kalau hukuman kan, ayo ganti sesuai dengan kelas ini gitu, misalkan itu. Ini luar biasa, Bapak Ibu, ini sudah. Terus yang selanjutnya, hukuman konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Ada 2 kalimat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Nih, contoh, membuat anak sakit secara fisik ya, jangka panjang misalkan. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ini konsekuensi. Terus anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin, konsekuensi. Paksaan, tapi stimulus tanggapan.
mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Begitu seterusnya, marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, tapi ini yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diaksikan untuk sementara in time. Ini disadari dari restitution dan person free. Gitu, Ibu dan Bapak. Lanjut. Nah, dari tadi saya menyebutkan restitusi, jangan restitusi nopo gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid atau mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Masih bosan 2024. Ini Ibu Bapak, jadi restitusi itu proses untuk menyelesaikan hal-hal yang terjadi kepada masalah-masalah yang terjadi pada anak, menstabilkan, ya, untuk mengembalikan keadaan semula. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid, ya, menguatkan untuk murid. Ini kita mencoba ke bagian yang sini. Jadi kalau yang kiri, hal-hal yang terjadi ini termasuk peraturannya adalah kamu harus apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Ini untuk sesuatu yang terjadi. Dan restitusi pilihannya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Ini untuk menyelesaikan sebuah kasus pada anak. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, setelah kita mempelajari ini, betapa alur menghargai, memperlakukan anak itu panjang sekali dan memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Ternyata kita dituntut untuk mempunyai sikap yang bajik, yang baik gitu. Terus 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi mengantarkan anak untuk pede lagi, Bu, Pak, tidak malah menghakimi, ya. Monggo kali nyambi, silakan minum dan makan yang sudah disediakan. Terus yang selanjutnya, sudah ngantuk Ibu Bapak? Nah, ini kita kan hadir di sini Bu Nisa. Saya mohon untuk bisa ice breaking sebentar Bu Nisa. Monggo Bu Nisa. Sepertinya temannya ini sudah mulai agak ngantuk ini. Ini tepuk tangan untuk Bu Nisa. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyani. Di sini saya mendapat tugas untuk mengisi SPP. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita udah ngantuk, jenuh juga akan ini presentasi atau apa ya, karena mungkin waktunya juga udah mulai siang Ibu. Jadi sedikit penyegaran. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mendengar saya waktu Jumat Sehat saat menyanyikan Marina Menari, ya, tapi sekarang berbeda, ya, silakan Bapak Ibu berdiri, oke, di belakang kursi saja, di belakang kursi, oke, biar apa? Biar lebih leluasa, atau di samping kursinya boleh, ya. Nah sekarang berbedanya apa? Kalau waktu di Jumat Sehat atau Just to Berry itu tokohnya hanya satu, Marina. Sekarang saya tambahi ada satu lagi, namanya Marijo. Ya, Marijo. Marijo. Jadi nanti gerakannya harus sesuai dengan nyanyinya, ya. Gerakannya kalau Marina, ya, kedua tangan Bapak Ibu menunjuk pipi. Marina menari di atas menara
Siap ya. Sekarang untuk pemanasan dulu ya, Bapak Ibu nyanyikan 2 kali dulu bareng-bareng ya dengan gerakannya Marina dan Marijo. Nanti setelah itu baru saya menyanyi. Bagaimana? Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, terus Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Iya, sudah siap ya? Siap ya. Jadi kalau saya mengucapkan Marijo, ya Marina, menari ya di atas menara. Oke? Marina, Marijo menari menara. Masih pemanasan, belum cepet ya. Ulangi ya. Iya. Marijo, Marina di atas menara, di atas menara menari Marijo. Udah mulai bingung padahal belum cepat ya. Coba lagi. Speednya 2 kali ya. Speednya 2 kali. 1, 2, 3. Marijo, Marijo menari Marina. Sudah lumayan ya, sudah lumayan. Lagi. Marina, Marijo menari di atas menara, di atas menari Marina. Ya, ini biar kalian udah agak lemas ya Bu ya, sudah agak lemas. Nah ini yang terakhir saja, udah nggak usah lama-lama. Yang penting kembali fokus ya Bu ya. 1 kali lagi ya. Marina menari di atas Marijo. Paham? Lagi. Marijo, Marina menari di atas menara, Marina, Marijo, Marijo, Marina menari di atas Marijo menari. Ya sudah ya, meskipun hanya sebentar dan sedikit saja ya, kita bisa rileks ya. Nah sekarang mungkin untuk tepuknya sedikit ya, biar tangannya juga ikut latihan. Kalau di kelas 1, 2, 3 sudah pernah ya, yang tangan ke atas ya. Nanti diganti bukan siap berdoa tapi siap mendengarkan ya. Apa ya? Iya, siap ya. Ada yang belum tahu lagunya? Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tak duduk yang rapi, siap mendengarkan ya. Ya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan untuk ice breaking ya. Semoga Bapak Ibu guru masih mengenal atau mengingat Marina dan Marijo. Besok kita bisa praktik lagi. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Bu Nisa. Silakan. Baik Ibu dan Bapak, kita akan lanjutkan kembali untuk materi kita terkait dengan diseminasi budaya positif yang selanjutnya. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam ya, seseorang dari dalamnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi mungkin anak-anak sama saja dengan orang dewasa ketika menghadapi yang namanya peraturan. Kita aja kadang-kadang kita
saja kadang-kadang masih menawar ketika kita menghadapi sebuah peraturan. Betul apa tidak nih, Bu Pak? Sama nih, ini sama dengan anak-anak juga seperti itu. Terus lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh sekolah yang ada di kelasnya. Yang sudah tertuang di kelas-kelas itu keyakinan kelasnya hanya 5 kalau tidak salah nih, itu di situ ada saling menghargai, hadir tepat waktu, memakai seragam sesuai harinya, terus berdoa sebelum belajar dan sebagainya. Itu ada di dalam ruang kelas sudah terpampang. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ini saya kurang 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini kemarin juga kita membuat keyakinan kelas di kelas 3. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dan dari waktu-waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa dirubah Bapak Ibu, manakala situasi dan kondisi kelasnya kok mungkin menurut Bapak Ibu sudah kacau gitu, perlu diulang, di istilahnya kembalikan lagi, diulang lagi, disusun lagi, tidak apa-apa. Libatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Ini salah satu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini di kelas 3 saat itu. Ya, ini anak-anak memang begitu antusias dan ternyata anak-anak itu sudah menguasai bagaimana cara menyampaikan pendapat walaupun masih di kelas 3. Ini luar biasa sekali, menarik sekali berada di kelas 3. Lanjut, ini Bapak Ibu, coba kita jawab lagi untuk ini pernyataan ini. Peraturan atau keyakinan? Ini keyakinan kelasnya apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini maksudnya apa ya? Keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Pak Zaki mau ini? Keyakinan apa peraturan? Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini apa ini? Peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan. Gunakan masker. Peraturan. Jangan berlari kelas atau koridor. Berlari di kelas atau di koridor. Peraturan. Kita coba buka. Ini ternyata ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, masuk tanggung jawab, berarti kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan ini masuk. Dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Ini ya, Ibu dan Bapak. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, kembali lagi ke tadi yang dikutip di awal. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama jelas bertahan hidup, Ibu dan Bapak. Ini makan, minum ya, ini tidur, ini kebutuhan hidup. Berikutnya adalah kasih sayang, ini rasa diterima. Semua orang kepingin seperti ini. Demikian pula anak-anak kadang yang merasa minoritas di kelas, ini butuh ini Ibu dan Bapak. Kita harus peduli terhadap ini. Dan anak juga butuh ini penguasaan. Anak juga butuh kesenangan, kebebasan sama seperti kita. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang ingin memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar hidup kita. Ya, semua ini ternyata kebutuhan dasarnya ini. Terus ada 5 posisi kontrol yang tadi saya juga sudah kutip di awal. Ini sebagai posisi kita deh, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau kita sebagai penghukum, ini biasanya guru akan berbuat seperti ini. Guru akan berkata-kata seperti ini, dan hasilnya ini. Anak ketika sudah diberi hukuman, diberi kata-kata yang maaf, keras, kotor,
ini akan memberontak dan menyalahkan orang lain, terus akhirnya berbohong. Ini. Terus ini kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bu guru itu seringnya marah, bu guru itu enggak pokoknya enggak oke lah, misalkan seperti itu. Ini akan keluar seperti ini. Pembuat rasa bersalah, bersama mengatakan, mungkin saya juga sering melakukan yang seperti ini, gitu ya. Mungkin ibu dan bapak membuat rasa alasan-alasan ini yang sebagai teman, mungkin ini bersahabat ini. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu gak mau lakukan demi ibu? Ayolah, gitu misalkan. Terus pemantau ini menghitung, mengukur, terus mencocokkan dengan peraturannya. Kalau yang manajer ini hanya mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakin, apa yang kita bisa kau kerjakan, apa yang akan kamu perbaiki dan sebagainya, menguatkan pribadi. Ini hasilnya. Monggo ibu dan bapak, sebagai ibu dan bapak guru di sekolah ini, kita sudah tahu posisinya, penghukum seperti ini, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Monggo untuk bisa diposisikan supaya nanti pada saat ada masalah dengan anak akan tertangani dengan baik. Lanjut ibu dan bapak, silakan sambil nyambi, makan dan minum. Terus ini ada tugas yang kita bacakan bersama ya. Tugas yang kita bacakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kan menjadi sesuatu yang membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini jelas sebagai penghukum ibu dan bapak. Ayolah, lakukan demi bapak, ibu, ini sebagai teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ini memantau ya, Pak. Ada ya, kadang-kadang guru pak guru yang seperti itu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalkan ada yang berkelahi, terus kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini menghadir hukum ya. Ini ibu dan bapak berkait dengan masalah posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi, kita ketemu lagi. Ini adalah cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini kita harus memvalidasi, menstabilkan ya, memvalidasi, menanyakan keyakinan. Ini untuk menyelesaikan sebuah kasus. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal, misalkan sering terlambat, nyontek, atau sering membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Pasti anak punya alasan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati untuk menyelesaikan. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Pasti bapak dan ibu guru sering melontarkan hal-hal yang seperti itu. Ini penerapan segitiga restitusi sebagai proses mendisiplinkan sikap untuk anak. Ini hanya dokumentasi ya, karena kenyataan praktek di lapangan biasanya bapak dan ibu bisa di ruang kelas, bisa di ruang UKS, bisa di ruang PP, bisa di ruang guru untuk menyelesaikan. Terus yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana ibu dan bapak cara mengembalikan kembali rasa percaya dirinya ini yang merasa gagal karena berbuat salah? Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini kita harus menguatkan anak-anak yang sudah memiliki kesalahan, yang kita kembalikan jati dirinya untuk kembali percaya diri. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi ya Bu ya. Kebutuhan dasarnya apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa ingin diterima, bertahan hidup. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Ini sering kita jumpai kalimat ketika bapak dan
dan ibu guru menyelesaikan sebuah kasus. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik esok hari lagi? Itu biasanya seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah kita? Nilai-nilai umum apa? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Gitu. Terus ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini akan terjadi pertanyaan seperti itu. Lanjut, ini intervensi 30 detik Ibu dan Bapak, bahwa intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Ini biasanya kita guru kadang-kadang melontarkan kalimat-kalimat dalam posisi pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini sering, biasanya anak-anak yang sering membuat ulang gitu ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan seterusnya, ya. Peraturannya apa? Keyakinan kelasnya apa misalkan? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturan apa yang sebenarnya mau dilaksanakan? Ini saya juga sering menjumpai wali kelas, Bu Nisa ini karena kelas 6-nya udah besar-besar, seringkali dipanggil ke ruang guru, diselesaikan, Bu Nisa akan menyatakan yang seperti ini. Ini sudah lazim kita dengar dan mudah-mudahan anak-anak itu juga bisa akan lebih baik lagi nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif siang hari ini, Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini menambah hasanah pengetahuan kita, bagaimana memperlakukan kita, anak didik kita itu dengan baik, tidak menyimpang dari hal-hal nilai-nilai kebajikan yang ada. Mudah-mudahan setelah menerima materi ini bersama, mengingatkan diri saya, merefresh diri saya, menambah kekuatan diri kita untuk yakin bahwa segala sesuatu, misalkan terjadi kasus, terjadi trouble dalam kelas, kita lebih bijaksana dalam menangani dengan misalkan segitiga restitusi. Kita menerapkan 5 posisi kontrol kita. Kita mau sebagai apa? Sebagai pengumum kah? Sebagai teman kah? Sebagai manajer kah? Atau sebagai pemantau dan sebagainya. Mungkin itu Ibu dan Bapak, mari kita wujudkan anak-anak di sekolah ini dengan stakeholder yang ada, menerapkan anak yang berprofil pelajar Pancasila, sehingga anak-anak keluar dari sekolah ini mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan visi misi sekolah. Demikian ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, monggo barangkali ada yang mau menambahi, menyanggah untuk diseminasi pada siang hari ini. Monggo Ibu dan Bapak, kami persilahkan. Mungkin dari Ibu Nisa mau menyampaikan tanggapannya terkait dengan kegiatan ini. Monggo Bu Nisa. Di depan mungkin Bu Nisa. Di sini boleh. Silakan, ini dari Bu Nisa akan memberikan tanggapan ya Bu Nisa ya, tanggapan terkait dengan kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya sebagai anggota CGP bukan, sekarang sudah guru penggerak. Alhamdulillah dulu saya mengikuti guru penggerak di angkatan 7. Nah, untuk kegiatan diseminasi ini tadi ada beberapa yang baru menurut saya, atau mungkin diperbarui itu modulnya atau bagaimana. Ini benar-benar membuat pengetahuan saya lebih bertambah lagi. Dan terus terang saja, selama kegiatan pembelajaran calon guru penggerak ini yang paling menarik. Jadi materi ini benar-benar yang mengesankan sekali. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan tadi yang Ibu jelaskan itu dari awal sampai akhir ya, itu sangat lengkap sekali.
dari yang teori motivasi, kemudian posisi kita waktu di kelas dan sebagainya ya, sampai segitiga restitusi. Nah ini mungkin Bapak Ibu guru di kelas juga sudah melaksanakan ya, tapi kadang mungkin ada sedikit gonjang-ganjing dalam hati ya, maksudnya pro kontra ya. Jadi kayak tadi hukuman dan penghargaan, apakah kita masih boleh melakukannya ya? Menurut yang saya pelajari dari guru penggerak kemarin, kita masih tetap boleh melakukannya untuk hukuman dan penghargaan, tetapi hanya sesekali saja ya. Misalnya kayak kelas 6 dapat NEM terbaik ya, apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan ya, hanya karena di modul ini, di pembelajaran ini, bahwa penghargaan itu menghukum ya. Tetapi menurut yang saya pelajari, jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri itu memang tidak serta-merta langsung jadi ya. Jadi hari ini misalnya kita memperlakukan anak dengan budaya positif ya, kemudian besok anak sudah benar-benar mempunyai motivasi intrinsik dari dalam, itu tidak mungkin, karena budaya positif itu memerlukan waktu yang cukup panjang dan berproses. Bahkan mungkin sekarang juga kita mempraktekkan ini juga belum 100% Ibu ya. Jadi memang untuk pembelajaran ini sangat menarik dan saya merasakan benar-benar dampaknya. Mungkin Bapak Ibu guru sedikit ada perbedaan dari saya. Waktu kelas 6 kemarin lebih sedikit emosional, sekarang lebih lebih agak kalem ya. Ini karena belajar tentang teori hukuman, kemudian penghargaan, motivasi intrinsik dan sebagainya. Nah untuk Ibu, saya sangat bangga kepada Ibu karena telah sedang mengikuti CGP Angkatan 9. Semoga ilmunya nanti dapat dipraktekkan di sekolah, kemudian nanti dapat ditularkan kepada guru-guru yang lain, karena ini benar-benar sesuatu yang baru ya, yang new ya, yang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Meskipun ada beberapa yang kadang tidak sesuai dengan keseharian kita, tetapi hanya karena kita belum terbiasa saja ya, seperti tadi hukuman dan penghargaan, satu contohnya itu ya. Terima kasih, saya kira ini diskriminasi yang sangat bagus dan cukup menarik. Saya juga tidak mengantuk ya, meskipun ini cuacanya agak mendung, kemudian ada kipas angin yang sangat silir-silir ya Bu. Ya, terima kasih sekali Bu, tepuk tangan untuk Bu Sri Mulyani. Tepuk tangan juga buat Bu Nisa Desi Fikriani SPD. Itu terima kasih Bu Nisa, penguatannya luar biasa. Memang betul Ibu dan Bapak, awalnya saya masuk CGP itu untuk memenuhi standar saja, tapi setelah saya masuk di modul 1.1 mulai dari diri, di situ saya mengenal tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro, betapa tersentuhnya hati saya. Oh ternyata saya harus menghamba kepada murid, menuntun anak dan memperlakukan anak ibaratnya kayak telur yang harus kita jaga supaya tidak pecah gitu. Dan luar biasa Ibu Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang usianya sebelum 50 ini bisa masuk ke calon guru penggerak begitu. Yang selanjutnya barangkali ada pertanyaan, masukan kembali, sanggahan kembali, juga penguatan, kami persilakan monggo sambil berrefleksi diri terkait dengan peningkatan kegiatan di kelasnya mungkin, atau ada sesuatu kesulitan mungkin, atau siapa monggo dari Pak Sugio, calon guru penggerak angkatan 11 mungkin. Silakan mungkin Pak Gio mau berapresiasi terhadap kegiatan yang seperti ini siang hari ini. Monggo Pak Gio untuk bisa tampil menyampaikan pendapatnya. Ya, iya, monggo. Bisa sanggahan, bisa pertanyaan, atau bisa pengalaman, kita sharing bersama. Monggo Pak Gio. Pak Sugio, guru kelas 5. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya mengambil dari sisi keyakinan kelas yang disampaikan Ibu tadi.
Betul, kemarin kami di kelas 5 bersama anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Namun setelah berjalan beberapa 1-2 bulan, ada 1-2 yang sekiranya kurang pas dan perlu dievaluasi lagi. Nah, kemudian masih saya pertahankan itu dulu, belum dievaluasi sampai sekarang, belum saya lakukan bersama anak. Dan itu belum, maksud saya bertahan di situ dulu. Apakah keyakinan ini masih bisa dilanjut atau tidak? Ternyata memang kalau sudah dirasa kurang pas, itu harus dievaluasi dan langsung ditindaklanjuti bersama anak-anak. Sepertinya itu saja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Sunjo, wali kelas 5 ini. Memang betul tadi yang disampaikan di awal bahwa keyakinan kelas itu adalah sebagai panutan untuk mengkondisikan kelas masing-masing. Jadi kita di kelas itu bisa mengevaluasi seperti yang tadi disampaikan Bu Lisa, mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah tersusun. Karena apapun anak-anak itu harus dijak diskusi. Mau seperti apa suasana kelasnya, pembelajaran pun itu juga harus dibuat kesepakatan kelas, misalkan kesepakatan pada saat pelajaran agama, misalkan anak boleh duduk di lantai, anak bisa duduk di kursi, atau anak bisa sambil lesehan dan sebagainya. Selain keyakinan kelas juga ada kesepakatan ya Bu Nisa ya, ada kesepakatan. Jadi ibu dan bapak supaya tidak jenuh di kelas kita ciptakan sendiri seperti apa sih yang menyenangkan anak, tapi materi masuk gitu. Jadi hilangkan momok bahwa pelajaran matematik misalkan menyebalkan, bingungi, boseni. Ibu bapak bisa ciptakan pembelajaran di luar. Terus ketika anak-anak merasa seperti tadi keyakinannya kelas juga perlu diperbarui, perlu dievaluasi bersama-sama lagi. Yang jelas kalau keyakinan kelas itu atas usulan teman-teman atau anak-anak di kelas, insya Allah anak-anak akan mematuhinya. Ketika kita melihat peraturan kan menakutkan ya. Jadi keyakinan kelas silakan mari bersama-sama untuk bisa diperbarui, dievaluasi lagi setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Begitu nih Bapak dan Ibu. Mungkin ini waktunya sudah semakin siang karena ini hari Jumat. Mungkin Bapak-bapak juga akan ke masjid ya. Atau ada lagi yang mau menanyakan Ibu dan Bapak? Cukup? Begitu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Sampailah akhir kita di penghujung diseminasi. Terima kasih atensinya, kerjasamanya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan akan merefresh diri saya juga Bapak dan Ibu semuanya. Kita terapkan bersama-sama di sekolah tercinta ini. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Bapak dan Ibu bisa ya, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mari bersama-sama, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga yang sedang mendaftar segera diterima dan lolos untuk bisa mengikuti di CGP angkatan ke-11. Begitu Ibu dan Bapak, terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.